Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki bab yang terakhir, yaitu cahaya dan alat optik. Nah, pada hari ini kita khusus mempelajari tentang cahaya dan cermin datar. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya, dan yang kedua, siswa dapat menentukan jarak dan tinggi bayangan pada cermin datar. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, perhatikan gambarnya. Cahaya lilin ini akan merambat lurus melalui lubang sehingga bisa dilihat oleh mata. Tetapi jika salah satu lubang ini diletakkan di atas atau di bawah, maka cahaya tidak akan bisa dilihat oleh mata. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan ada dua, yaitu pemantulan baur atau difus. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, misalnya aspal, tembok, dan batang kayu. Pemantulan yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin datar. Nah, ini adalah penggambaran dari hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Menyatakan bahwa yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang, lambangnya I, sama dengan besar sudut pantul, lambangnya adalah R. Jika sudut datangnya adalah 45 derajat, maka sudut pantulnya juga 45 derajat. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Perhatikan gambarnya. Ini adalah sebuah sendok yang diletakkan atau dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Bagian atas ini mediumnya adalah udara, sedangkan bagian bawah mediumnya adalah air. Sedangkan udara memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan air, sehingga bagian atas sendok dan bagian bawah sendok yang berada di dalam air akan terlihat membelok. Ini adalah efek dari pembiasan cahaya. Salah satu fenomena alam yang terjadi akibat adanya pembiasan cahaya adalah pelangi. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Macam-macam cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Jika dilihat dari samping, maka akan terlihat seperti ini, lurus. Ada bagian depan dan ada bagian belakang. Cermin yang kedua adalah cermin cekung. Jika dilihat dari samping akan tampak seperti ini. Ini adalah bagian depan, kemudian ini adalah bagian belakang. Cermin yang ketiga adalah cermin cembung. Jika dilihat dari samping maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah bagian depan, dan ini adalah bagian belakang. Sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama bersifat maya, artinya seolah-olah bayangannya berada di belakang cermin. Yang kedua sama besar dengan bendanya. Misalnya orang gemuk bercermin, maka bayangannya akan gemuk. Sebaliknya, orang kurus bercermin, maka bayangannya akan kurus juga. Yang ketiga berkebalikan, misalnya tangan kiri menjadi tangan kanan pada bayangannya.
Yang keempat, sama tinggi dengan bendanya atau H sama dengan H aksen. Misalnya bendanya tingginya 20 cm, maka bayangannya juga 20 cm. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, atau S sama dengan S aksen. Misalnya benda diletakkan 1 meter dari cermin, maka bayangannya juga berjarak 1 meter dari cermin. Yang keenam adalah tegak atau tidak terbalik. Artinya, bagian atas benda tetap menjadi bagian atas pada bayangannya, dan sebaliknya, bagian bawah benda tetap menjadi bagian bawah pada bayangannya. Misalnya kita bercermin, kepala tetap berada di atas dan kaki tetap berada di bawah. Bayangan pada cermin datar, perhatikan gambarnya. Misalnya ini adalah cermin, ini adalah bagian depan, dan ini adalah bagian belakang. Kita letakkan benda di depan cermin. Misalnya ujung bawah benda berjarak 20 cm dan ujung atas benda 12 cm. Bagaimana bayangan yang akan terjadi? Nah, jarak ujung bawah bayangan akan tetap sama, yaitu 20 cm, dan jarak ujung bayangan, ujung atas bayangan juga sama 12 cm, maka akan tampak bayangan seperti ini. Jika tinggi bendanya adalah 15 cm, maka tinggi bayangannya juga 15 cm. Sesuai dengan rumus, H sama dengan H aksen dan S sama dengan S aksen, di mana H merupakan lambang dari tinggi benda, H aksen merupakan lambang dari tinggi bayangan, S merupakan lambang dari jarak benda ke cermin, dan S aksen merupakan lambang dari jarak bayangan ke cermin. Oke, itu saja materi hari ini. Mohon maaf jika selama pembelajaran banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.